Have a very good pace, but unfortunately was out from the Q2. But I think that his race will. Drama besar langsung tersaji di sesi praktis Moto3 Belanda 2026 yang penuh dengan ketegangan tingkat tinggi. Jagat balap motor dunia mendadak diguncangi tanda tanya besar setelah rider berbahaya penuh kecerdasan brutal asal Indonesia, Veda Ega Pratama, terlempar ke posisi ke-23 akibat insiden crash parah di awal sesi. Namun, alih-alih meremehkan, para pengamat Eropa, bos besar Honda, hingga legenda hidup Valentino Rossi justru dibuat merinding dan curiga. Wah, mereka mencium adanya taktik misterius serta potensi kejutan mengerikan yang sedang disiapkan Veda untuk mengacak-acak grid depan dan menghancurkan mental para rivalnya pada balapan hari Minggu nanti. Apakah posisi buncit ini murni karena kehilangan momentum pasca perbaikan motor di pit, atau justru awal dari skenario super jenius untuk membalikan keadaan seperti aksi gila di Brno lalu? Biar Anda tidak gagal paham dan tahu peta persaingan yang sebenarnya, simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Ada konspirasi di balik P23 Veda Ega? Legenda MotoGP bongkar fakta mengerikan jelang war hari Minggu. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Sesi praktis Moto3 Belanda Jumat malam kemarin benar-benar menjadi panggung penuh drama, misteri, dan ketegangan tingkat tinggi yang bikin jantung copot. Publik dan fans karbitan mungkin cuma bisa melihat hasil akhir di papan skor. Tapi bagi para pecinta MotoGP sejati kelas Eropa, mereka tahu ada konspirasi taktik, kecerdasan brutal, dan aroma persaingan yang luar biasa mengerikan di balik lintasan asen. Jangan terkecoh dengan angka, jangan mudah tertipu dengan urutan finish. Karena di balik posisi ke-23 yang ditempati Veda Ega Pratama, tersimpan sebuah plot twist besar yang siap meledak dan menghancurkan mental para rivalnya di hari Minggu besok. Mari kita bedah secara rinci, satu persatu, detik demi detik, konspirasi dan fakta brutal yang terjadi di sirkuit Asen. Siapkan pendengaran Anda, karena ini adalah pembuktian kelas dunia. Kita mulai dari jalannya sesi praktis yang berlangsung sangat kompetitif sejak menit-menit awal. Aspal Asen yang terkenal kejam langsung memakan korban. Semua pembalap dipaksa memacu motor mereka hingga batas maksimal. Rider Grid Racing asal Australia, Joel Kelso, langsung menghentak lintasan. Dengan kecepatan brutal, Kelso mencatatkan waktu putaran 1 menit 41 detik 3:35 detik dan memimpin jalannya 15 menit pertama. Di belakang Kelso, persaingan seketika membara. David Almansa menempel ketat di posisi kedua, disusul Alvaro Carpe di urutan ketiga dan Maximo Quiles di posisi keempat. Mereka tampak konsisten, mereka tampak hebat. Namun, benarkah mereka seaman itu? Nyatanya tidak. Lintasan Asen yang penuh dengan tikungan cepat dan perubahan arah ekstrim membuat para pembalap ini harus bertaruh nyawa di setiap tikungan tajam. Sekarang, mari kita bedah satu fakta yang membuat fans karbitan langsung komplain tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Veda Ega finish di posisi ke-23? Kenapa Veda kelamaan mendekam di dalam pit? Ini jawabannya. Catat baik-baik. Pada awal-awal sesi praktis, Veda mengalami insiden crash. Motor Honda tunggangannya menghantam aspal keras Asen. Mengalami benturan di sirkuit secepat Asen bukan perkara sepele. Motor Veda mengalami kerusakan dan harus disetel ulang total oleh mekanik Honda tim Asia. Proses perbaikan ini memakan waktu yang sangat lama, dan disinilah mental baja seorang Veda diuji. Ketika motor akhirnya siap dan disetel ulang dengan sempurna, sisa waktu di papan kualifikasi hanya menyisakan 8 menit saja. Bayangkan, keluar dari pit dengan sisa waktu seiprit membuat Veda kehilangan momentum emas untuk memanaskan ban dan mencari slipstream. Akibatnya, Veda harus puas menyudahi sesi di posisi ke-23. Namun, ingat, untungnya Veda sama sekali tidak mengalami cedera, dan bagi tim sekelas Honda tim Asia, keselamatan rider berbahaya mereka adalah yang utama. Tidak cedera adalah berkah luar biasa, karena perang sesungguhnya baru akan dimulai.
Mari kita bandingkan dengan rival serumpun asal Malaysia, Hakim Danish. Di awal sesi, Danish memang sempat tampil impresif, melesat menembus posisi ke-6 dan pamer kecepatan di grup depan. Fans mereka mungkin sudah bersorak. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Seiring meningkatnya catatan waktu para rival Eropa, posisi Danish perlahan tapi pasti langsung tergeser. Memasuki 10 menit terakhir, saat Joel Kelso mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,918 detik, Danish justru melorot dari posisi ke-6 ke urutan 9 hingga akhirnya terlempar ke posisi ke-13 di akhir sesi. Ini membuktikan bahwa tanpa konsistensi dan taktik yang matang, kecepatan di awal sesi hanyalah fata morgana belaka. Bersiaplah Danish, karena Veda Ega akan mengejarmu dari belakang dengan kecepatan brutal yang tak terduga. Dan sesi praktis malah turun ke P23. Taktik apa yang sengaja dibikin Veda? Tapi saya melihat sirkuit ini sulit bagi Veda dan lainnya, bahkan banyak yang crash dan keluar jalur karena kehilangan fokus di tikungan tajam. Bahkan Almansa yang sempat di posisi teratas bisa crash. Bagus, Veda tidak cedera di sini. Tapi saya melihat Veda ini sulit ditebak. Dan saya yakin kalian akan mengetahui fakta yang sebenarnya di hari Minggu besok. Saya yakin kali ini Veda akan menembus 5 besar lagi, bahkan bisa saja podium, melihat bagaimana dia melakukan overtake gila di tikungan tadi. Luar biasa, seorang Valentino Rossi saja tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh kecerdasan brutal Veda Ega. Veda adalah rider berbahaya yang tidak bisa diukur hanya dari sesi latihan. Tidak hanya Rossi, bos besar Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, langsung bernapas lega dan bersyukur karena aset paling berharganya tidak mengalami cedera akibat insiden crash tadi. Aoyama dengan penuh keyakinan melemparkan Saywar ke Brit Moto3. Ia berjanji akan memberikan fakta mengejutkan pada hari Minggu nanti dan siap membawa Veda bertarung demi podium tertinggi di sirkuit Belanda ini. Di sisi lain, melihat pergerakan misterius Veda, bos tim Aspar justru mulai keringat dingin dan khawatir dengan ridernya sendiri, Maxino Quiles. Sirkuit Assen ini ternyata menjadi sirkuit yang paling dibenci oleh Quiles. Terbukti, Quiles beberapa kali hampir crash, kehilangan fokus di tikungan, dan melebar keluar jalur. Bos Aspar bahkan ikut menyoroti taktik Veda Ega Pratama. Dia bingung dan bertanya-tanya, taktik apa lagi yang mau dibuat Veda kali ini? Apakah sengaja mengalah atau bagaimana? Karena mereka tahu betul rekam jejak Veda. Di lintasan-lintasan sebelumnya, Veda selalu terdampar di posisi belakang saat latihan. Tapi begitu balapan utama dimulai, Veda langsung ngacir dengan kecepatan brutal bagai peluru. Bos Aspar pun hanya bisa pasrah dan menebak bahwa target masuk 5 besar di sirkuit sesulit ini sudah sangat bagus untuk mereka. Para rival wajib gemetar. Kenapa? Karena Veda Ega Pratama datang ke Moto3 Belanda 2026 dengan bekal mentalitas monster dari seri sebelumnya di Brno, Ceko. Ingatkah kalian apa yang terjadi di Moto3 Ceko? Veda berhasil mempertontonkan aksi 100% kecerdasan brutal. Memulai balapan dari urutan ke-20 karena terkena penalti, Veda mengacak-acak dominasi rider Eropa. Melakukan overtake demi overtake gila, membelah trek hingga akhirnya finish di posisi ke-5. Hasil fantastis di Brno itu menjadi bukti sahih bahwa posisi start buruk bukanlah kiamat bagi seorang Veda Ega Pratama. Itu adalah tambahan kepercayaan diri yang sangat membatikan di musim debutnya pada kejuaraan dunia Moto3 ini. Meskipun Hiroshi Aoyama meminta tim untuk tetap realistis dan fokus memaksimalkan sisa sesi seperti FP2 dan kualifikasi di sore hari, semua orang tahu, dalam kamus balap Veda Ega Pratama, rintangan adalah bahan bakar untuk tampil menggila. Sirkuit Assen memiliki karakter yang sangat berbeda. Kombinasi tikungan cepat dan perubahan arah menuntut akurasi tingkat tinggi. Dan proses adaptasi Veda yang cepat akan menjadi mimpi buruk bagi pembalap lain dalam balapan 20 putaran hari Minggu nanti. Ingat dan catat jadwal perangnya.
Hari Sabtu ini, drama akan berlanjut di sesi FP2 mulai pukul 13.40 WIB. Disusul kualifikasi panas Q1 dan Q2 di sore hari. Dan puncaknya, balapan utama Moto3 Belanda 2026 akan digulung pada hari Minggu 28 Juni pukul 16 WIB. Beruntunglah Indonesia memiliki rider berbahaya seperti Veda Ega Pratama, pembalap yang siap memecahkan semua rekor pembalap Indonesia terdahulu, seorang rookie yang berani mengancam dominasi dunia. Apakah ramalan Valentino Rossi dan janji kejutan dari bos Honda akan terbukti nyata di hari Minggu nanti? Apakah kecerdasan brutal Veda kembali mengamankan korban di lintasan? Kita tunggu pembuktiannya. Dukung penuh, bantu doa, dan saksikan hancurnya mental para rival di ASEAN. Salam otomotif. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. And also the asphalt is very good, the grip, and no bump. Di saat pembalap lain pamer kecepatan dan sibuk mencetak waktu terbaik di sesi latihan bebas pertama, Veda justru dengan angkuh melaju sendirian di posisi ke-20 demi mencari race pace yang mematikan. Para pengamat senior justru mencium aroma taktik mematikan yang sedang dijalankan oleh sang rider berbahaya. Tidak main-main, legenda hidup MotoGP Valentino Rossi bahkan sampai ikut turun tangan dan secara belak-belakan menyebut bahwa hasil melorotnya Veda ini hanyalah sebuah lelucon cerdas serta strategi murni untuk menipu mental para rival sebelum mereka benar-benar dihancurkan pada balapan hari Minggu nanti. Kubu rival kini mulai dibuat ketakutan dan gemetar. Pasalnya, dengan membawa modal mentalitas baja dan kecepatan brutal pekan lalu, di mana Veda sukses mengobrak-abrik lintasan dengan menyalip 15 pembalap sekaligus di Ceko, kini manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, telah mengeluarkan perintah tegas agar Veda tampil habis-habisan dan mengamuk di sirkuit legendaris Cathedral of Speed. Wah, wah, wah. Apakah ini sinyal kuat bahwa Honda siap meruntuhkan dominasi total mesin KTM yang selama ini arogan di puncak? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Rossi angkat bicara. Taktik senyap Veda Ega bikin seisi sirkuit Assen Belanda kena prank. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bagi para fans karbitan atau fans FOMO, melihat hasil Free Practice One atau FP1 di sirkuit Assen Belanda mungkin akan membuat kalian mencibir. Tapi bagi para pecinta MotoGP sejati, bagi kalian yang paham taktik kelas tinggi, hasil FP1 kemarin hanyalah sebuah jebakan psikologis yang sengaja dipasang oleh Veda untuk menghancurkan mental lawan-lawannya. Jangan terkecoh oleh angka, jangan tertipu oleh posisi, karena di balik urutan ke-20 yang dirilis papan skor, ada strategi brutal, kecepatan tersembunyi, dan otak jenius seorang calon juara dunia yang sedang membaca kelemahan musuh-musuhnya. Mari kita bedah secara rinci, satu persatu, bagaimana Veda Ega Pratama siap meledakkan sirkuit Assen dan membuat para rivalnya bertekuk lutut. Kita bedah sesi FP1 Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen, sirkuit legendaris yang dijuluki The Cathedral of Speed. Sesi awal dimulai dengan sangat agresif. Maximo Quiles langsung meroket ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 41,841 detik. Tidak berselang lama, Alvaro Carpe, pembalap andalan KTM, menggeser posisi tersebut dengan torehan 1 menit 141,777 detik. Persaingan semakin gila ketika Joel Kelso masuk dan mencetak 1 menit 141,545 detik. Bahkan David Almanza
sempat mengamuk di lintasan dengan mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,968 detik. Sebelum akhirnya, Alvaro Carpe kembali merebut posisi puncak di detik-detik terakhir dengan waktu 1 menit 40,869 detik. KTM berada di atas angin, mereka bersorak, mereka merasa sudah menguasai Belanda. Tapi tunggu dulu, di mana Veda? Sang rider berbahaya dari Honda tim Asia ini terdampar di urutan ke-20 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 41,910 detik. Terpaut 1 detik dari posisi pertama. Bahkan kalah dari pembalap Malaysia Hakim Danish yang nangkring di posisi ke-11 dengan waktu 1 menit 141,449 detik. Apakah Veda lambat? Salah besar. Inilah informasi mahal untuk kalian para pecinta MotoGP. Pada sesi FP1 dan FP2, Veda sama sekali tidak mengejar time attack. Veda tidak butuh sensasi instan di sesi latihan. Fokus utama Veda adalah mencocokkan motor Hondanya dengan karakter sirkuit Assen yang super cepat dan mengalir, sekaligus mencari race pace atau ritme balap konstan untuk hari Minggu nanti. Ketika pembalap lain sibuk mencari towing atau mengintip angin di belakang pembalap lain demi mencetak 1 lap cepat, Veda justru dengan angkuh berkendara sendirian. Dia melibas tikungan demi tikungan tanpa bantuan siapapun. Jarak 1 detik tanpa towing di sesi latihan itu adalah modal yang sangat mengerikan buat sesi race sesungguhnya. Jadi buat kalian para penonton, simpan energi kalian. Jangan panik melihat P20. Tonton aksi aslinya saat praktis, kualifikasi, dan puncaknya saat balapan dimulai. Ketika balapan menyisakan 5 lap terakhir, disitulah kalian akan melihat Veda sudah nangkring di grup 5 besar melakukan pemanasan untuk melakukan aksi kudeta yang brutal. Bitch, put up 10 feet. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. Dunia tidak bisa berbohong. Kejeniusan Veda ini bahkan langsing diendus oleh sang legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. The Doctor secara belak-belakan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Rossi menilai hasil buruk di latihan bebas ini hanyalah sebuah lelucon semata untuk menipu pembalap lain. Mari kita dengar apa kata Valentino Rossi. Semua seakan ditipu oleh Veda, apalagi fans Veda di Moto3 juga sangat banyak. Faktanya, hari Minggulah yang menjadi penentu kualitas Veda disajikan di lintasan. Saya menganggap posisi ke-20 Veda di FP1 ini hanyalah sebuah lelucon bagi para pembalap lain yang sudah merasa lebih dulu berada di atas. Karena saya tahu betul, Veda itu tipikalnya sama seperti saya ketika masih aktif membalap. Di sesi latihan, dia lebih memilih menghafal setiap sudut belokan dan mencari settingan mesin yang paling pas demi hari Minggu tiba. Sudah terbukti di sirkuit Ceko kemarin. Kalian lihat sendiri, dia mendapat posisi start ke-20, tapi saat finish, dia merebut posisi ke-5. Itu adalah sebuah fakta besar bahwa Veda ini adalah pembalap yang sangat cerdas dan sulit ditebak gaya balapnya. Di setiap sirkuit manapun, gayanya selalu berbeda. Ini juga terkait karena mesin Honda sendiri saya akui masih kalah jauh dibandingkan dengan mesin KTM dan pabrikan lainnya. Namun, dengan adanya Veda, Honda jadi berubah dan bisa bersaing ketat di dalam lingkaran dominasi KTM. Saya sangat yakin Veda bisa naik podium nantinya. Bayangkan, seorang Valentino Rossi saja tahu bahwa rival-rival Veda sedang menari di atas jebakan taktik yang dipasang oleh pembalap Indonesia ini. Ketika para rival merasa sudah menang di hari Jumat, mereka lupa bahwa poin baru dibagikan di hari Minggu. Sinyal bahaya kini sudah menyala di kubu lawan. Di satu sisi, bos besar KTM memang sedang bahagia melihat pembalapnya Alvaro Carpe menjadi yang tercepat di FP1 Assen. Pembalap yang pada balapan di Ceko pekan lalu justru harus bertekuk lutut dan finish di bawah kaki Veda. Namun di sisi lain, ketakutan tidak bisa disembunyikan. Bos besar KTM secara terang-terangan mulai menyoroti dan mengawasi gerak-gerik Veda. Mengapa? Karena Veda terlalu sulit ditebak dan selalu membuat penasaran. Di mata bos KTM, Veda sengaja membuat lelucon di sesi latihan untuk menidurkan kewaspadaan lawan. Tapi, begitu lampu start padam dan race dimulai, Veda akan berubah menjadi sosok yang sangat brutal, melepaskan kecepatan murninya dan menunjukkan kualitas luar biasa sebagai pembalap Honda. Bos KTM bahkan dengan jujur mengakui, kualitas motor Honda saat ini berada di bawah mesin KTM kami. Tapi anak Indonesia ini, Veda, dia benar-benar jenius. Dia mampu menutup kekurangan mekanis itu dengan otak.
watak dan keberaniannya. Ini adalah sebuah sinyal yang sangat apik sekaligus mengerikan bagi para rival. Ketika bos dari pabrikan raksasa rival utama sudah mulai memperhatikan dan tertarik dengan gaya balapmu, itu artinya mereka sadar bahwa Veda adalah ancaman terbesar bagi eksistensi mereka di Eropa. Mari kita ingat kembali kehancuran mental yang diberikan Veda kepada rival-rivalnya di Grand Prix Republik Ceko pekan lalu. Itu adalah bukti nyata betapa berbahayanya rider yang satu ini. Start dari posisi ke-20 di sirkuit Brno, sebuah posisi yang bagi pembalap biasa adalah kiamat kecil. Tapi bagi Veda, itu adalah panggung pertunjukan. Dengan kecerdasan taktis dan kecepatan brutal, Veda melakukan aksi comeback paling gila musim ini dengan menyalip 15 pembalap sekaligus di depan matanya. Dia menembus barisan depan dan finish di urutan kelima. Veda sendiri mengaku sangat termotivasi setelah balapan magis di Brno tersebut. Setelah Brno, saya merasa sangat termotivasi karena itu adalah balapan yang sangat positif. Kami memang mengalami kesulitan sepanjang hari Jumat dan Sabtu, tapi pada hari Minggu, kami bisa menunjukkan potensi terbaik kami. Start dari posisi ke-20 dan finish di urutan kelima rasanya luar biasa, khususnya karena saya bisa bersaing langsung di grup pembalap terdepan dan memahami banyak hal penting selama balapan. Kini, dengan membawa bekal kepercayaan diri yang meluap-luap setelah menempuh perjalanan darat sejauh 992 km dari Brno menuju Assen, penghuni peringkat ke-6 klasmen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 82 poin ini sudah siap menantang Cathedral of Speed. Karakter Assen yang cepat dan mengalir adalah makanan empuk bagi gaya balap Veda yang berani dan penuh perhitungan. Persiapan matang sudah dilakukan. Manajer Honda Tim Asia, sang legenda Jepang Hiroshi Aoyama tidak main-main menghadapi seri Belanda ini. Evaluasi total dari Ceko sudah dikantongi. Aoyama menegaskan bahwa Veda telah mendapatkan pengalaman yang sangat mahal di sirkuit baru, yang krusial untuk proses perkembangannya menjadi pembalap kelas dunia. Kini, menjelang balapan yang akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 ini, Hiroshi Aoyama mengeluarkan perintah tegas kepada Veda. Saatnya fokus penuh dan menggila di Assen. Tidak ada lagi kata mengalah, tidak ada ruang untuk meremehkan. Honda Tim Asia siap memberikan kejutan besar untuk meruntuhkan dominasi KTM. Untuk para rival yang saat ini jumawa di posisi atas FP1, silahkan nikmati hari Jumat kalian. Tersenyumlah selagi bisa, karena ketika hari Minggu tiba, ketika raungan mesin Honda milik Veda mulai meneror ban belakang kalian, disitulah kalian akan sadar bahwa kalian sedang berhadapan dengan rider paling berbahaya dan paling jenius dari Asia. Veda Ega Pratama tidak datang ke Eropa untuk menjadi penggembira. Dia datang untuk menjajah podium. Bersiaplah untuk saksi sejarah baru di Moto3 Belanda 2026. Bagaimana prediksi kalian? Apakah Veda akan kembali mengobrak-abrik barisan depan dari posisi belakang? Tulis di kolom komentar. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in